Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini akan membaca hadis ke-8, dan kalau cepat selesai karena ini hadis untuk menguatkan apa yang telah lewat dari rukun Islam. Hukum orang yang meninggalkan rukun Islam. Kita sudah tekankan di hadis yang lalu, rukun Islam itu ada 5. Syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Sekarang di hadis ke-8 ini, apa hukum bagi yang meninggalkannya? Kalau cepat kita selesaikan, maka kita akan baca hadis ke-9 juga, insyaallah ta'ala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithu as-samin, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Ibnu Umar, anaknya Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintahkan. Yaitu yang memerintahkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Rabb alam semesta, Rabb kita semua. Beliau diperintahkan oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia umum, siapapun itu. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi. Meyakini dengan hati, itu namanya bersyahadat. Mengucapkan dengan mulut dan beramal dengan anggota badan, itu namanya bersyahadat. Karena kalau hanya diucapkan dengan mulut, tidak diyakini dengan hati, ini munafik. Tapi kalau dibenarkan dengan hati, dan diucapkan dengan mulut, ini sama dengan Abu Thalib, musyrik, tidak masuk Islam. Jadi ini syahadat. Jadi beliau berkata, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Diyakini di hatinya, ucapkan dengan lisannya, dan amalkan dengan anggota badan. Apa yang harus dia persaksikan supaya tidak diperangi? La ilaha illallah. Dia bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini persaksian yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak bersyahadat dari orang kafir. Memerintahkan nabinya. Dan perintah memerangi itu akan hilang, gugur
kalau mereka bersyahadat. Dengan dua kalimat syahadat. Syahadat pertama, pernyataan tauhid. Bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Ini persaksian pertama. Yang dikenal dengan tauhid al-mursil. Mentauhidkan yang mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Menyatakan bahwa satu-satunya yang benar yang kita ibadahi, yang kita berdoa kepadanya, yang kita meminta pertolongan kepadanya, yang kita bertawakal kepadanya, itu hanya Allah. Itu pernyataan pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadan. Dan bahwasanya Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah adalah utusan Allah. Ini persaksian kedua. Ini yang disebut oleh para ulama dengan tauhid al-mursal. Mentauhidkan yang diutus. Artinya kita hanya meyakini bahwa Nabi yang harus kita ikuti, yang harus kita percayai dalam kehidupan ini sebagai umat Islam adalah hanya Muhammad SAW. Dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Dua persaksian ini, yang pertama mengharuskan kita ikhlas kepada Allah dalam setiap penghambaan kita. Yang kedua, persaksian kita yang kedua mengharuskan kita tidak beribadah kepada Allah yang ikhlas tadi kecuali di atas tuntunannya. Ini keharusan dari dua persaksian ini. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti harus ikhlas. Kalau kita melakukan ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah, ibadah apapun itu. Apakah ibadah qalbiyah, hati, atau ibadah badaniyah, anggota badan, atau ibadah maliyah, ibadah harta, semuanya harus untuk Allah, ikhlas. Yang kedua, harus sesuai dengan yang Nabi bawa. Siapa yang ibadah kepada Allah, ikhlas, tapi tidak Nabi bawa, tidak Nabi ajarkan, berarti dia baru memenuhi syahadat yang pertama, belum syahadat yang kedua. Karena keharusan dari syahadat pertama adalah al-inqiyaru lahu bit-ta'ah. Kita tunduk kepada Allah untuk melakukan ketaatan. Sementara keharusan dari syahadat yang kedua adalah kita melakukan ketundukan tadi itu, ketaatan tadi itu di atas apa yang Nabi perintahkan. Nabi Muhammad SAW bawa. Itu keharusannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqimus shalah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mendirikan sholat. Ini dianggap rukun Islam yang kedua. Wa yu'tuz zakat. Dan mengeluarkan zakat. Fa'idha fa'alu dhalika, kalau mereka melakukan itu, telah bersyahadat. Mendirikan sholat. Mengeluarkan zakat. Asomu minni dima'ahum. Hartanya dijamin aman. Darahnya aman. Tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum. Hartanya tidak boleh diganggu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Seperti dia sudah bersyahadat, mendirikan sholat, tapi dia berzina dan sudah menikah. Ini kan boleh ditumpahkan darahnya. Dia tadinya sudah bersyahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, tapi dia murtad. Maka kan boleh dibunuh. Karena dia murtad. Karena dia murtad. Ini namanya hak Islam. Dia dibunuh karena hak Islam.
Iya, bukan karena dia tidak bersyahadat. Bukan karena dia tidak bersyahadat. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisab mereka yang akan menghitung dan menilai apakah syahadatnya dia benar, atau sholatnya benar, atau zakatnya benar, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah menjelaskan tujuan Nabi kita Muhammad SAW diutus. Beliau diutus oleh Allah kepada kita semua agar supaya kita beribadah kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Oleh karena itu, ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di penduduk Makkah yang mereka adalah penyembah berhala, maka yang beliau dakwakan adalah bagaimana penduduk Makkah hanya beribadah kepada Allah saja. Dan itu beliau lakukan selama 13 tahun. Dan masih berlanjut di Madinah. Hanya di Madinah sudah banyak pensyariatan yang lain. Sebelum hijrah ke Madinah sudah disyariatkan sholat 5 waktu. 3 tahun sebelum hijrah. Setelah itu tahun kedua di Madinah disyariatkanlah puasa. Disyariatkanlah zakat fitrah. Setelah itu disyariatkanlah syariat-syariat yang lain yang banyak. Tapi dari tahun pertama Nabi diutus sampai tahun ke-23 itu belum masih mengajak kepada tauhid. Bahkan belum mengutus para utusannya yang mengajak manusia mendakwakan agama, itu belum perintahkan yang dia harus dakwakan adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah taat baru sholat. Kalau sudah taat baru zakat. Sebagaimana yang terkenal ketika belum mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, beliau katakan kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Kamu akan mendatangi masyarakat dari ahli kitab. Faltakun awal ma tad'uhum ilai syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah yang pertama sekali kamu ajak mereka adalah bersyahadat 2 kalimat syahadat. Jadi bukan sholat. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang fokus mengajak ke sholat tapi tidak pedulikan syahadat. Sehingga mereka sholat tidak diterima karena syahadatnya tidak benar. Maka kata Nabi kepadanya, hendaklah yang pertama sekali kamu serukan kepada mereka 2 kalimat syahadat. Kapan baru boleh kita ajak sholat? Kata Nabi, fa'inhum atau'u kalidalik. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, mereka sudah mau bersyahadat. Fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha taradu alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Baru ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Setelah itu, kalau sudah mereka taati salat, mereka sudah lakukan sesuai dengan diperintahkan, baru kabarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan zakat. Diambil dari orang kaya, dikembalikan ke miskin. Ini kan tahap yang menunjukkan bahwa pentingnya ini rukun Islam. Dan di sini ada faedah. Siapa yang tidak melaksanakan ini syahadat, atau dia bersyahadat tapi tidak sholat, atau dia sholat tapi tidak keluarkan zakat, maka diperangi. Tapi bukan setiap orang. Yang memeranginya adalah pemerintah yang sah. Yang memeranginya adalah pemerintah yang sah.
Sebagaimana saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, banyak dari kalangan Arab yang tidak mengeluarkan zakat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau diangkat menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, ya, beliau membentuk pasukan untuk memerangi yang tidak mengeluarkan zakat. Yang tidak mengeluarkan zakat. Bahkan saat itu sampai diingkari oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah?" Bagaimana kamu memerangi manusia? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Sampai dia berkata la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa malahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kan terjaga hartanya, terjaga jiwanya, kecuali dengan hak Islam. Artinya Umar sampai kepada beliau hadis sepotong, hanya sampai syahadat saja. Siapa yang bersyahadat terjaga darahnya, terjaga hartanya. Tapi Abu Bakar belum berkeras. Tidak sepakat dengan Umar. Belum bersumpah, wallahi la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah. Fa inna zakata haqqul mal. Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara yang meninggalkan sholat dan yang meninggalkan zakat. Karena kan memang kalau meninggalkan sholat jelas sekali dalilnya bahwa meninggalkan sholat kafir. Karena Nabi SAW jelas sekali menyatakan man tarokas sholat faqad kafir. Siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Makanya meninggalkan sholat diperangi. Tapi ini Abu Bakar bukan yang meninggalkan sholat, tapi yang meninggalkan zakat. Protes oleh Umar radhiyallahu taala anhu hal tersebut. Tapi beliau bersumpah berkeras. Dan ini haknya penguasa, haknya pemerintah karena beliau yang memimpin. Demi Allah, saya tidak akan membedakan yang meninggalkan salat dan yang meninggalkan zakat. Dan sampai kepada Umar tadi hadis tadi yang kita baca. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat. Makanya ketika beliau tahu, kata Umar, "Fawallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakar lil kitab fa araftu annahu al-haqq." Demi Allah, tidaklah saya melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya Abu Bakar. Artinya beliau tahu. Iya, beliau tahu tentang hal tersebut. Allah telah melapangkan hatinya Abu Bakar untuk memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka saya pun tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itulah yang benarnya. Itulah yang benar. Ini besarnya rukun Islam. Rukun Islam itu bukan hanya sekedar kita berucap. Kita menghafalkan bahwa rukun Islam ada 5. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bukan, ini harus dipraktekkan. Siapa yang tidak melakukannya, maka diperangi. Diperangi. Ini yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pentingnya itu rukun Islam. Pentingnya itu rukun Islam dijaga. Dan di sini pula terdapat faedah dari kita bahwa terkait dengan rukun Islam kita hanya menilai dohirnya saja. Kalau dia sudah bersyahadat, dia lihat kita sholat, kita lihat dia sholat, kita lihat dia keluarkan zakat, masalah dia berpura-pura ataupun tidak itu hisabnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
ketika Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat untuk memerangi sebagian orang yang bersyahadat, tapi dia sembunyikan kekafirannya, Nabi tidak setujui. Ketika ada sahabat mengatakan dia bersyahadat, tapi tidak ada syahadatnya. Ketika Nabi bilang bukankah dia sholat tapi tidak sholat. Artinya sebenarnya dia sholat supaya aman darahnya, aman hartanya. Nabi SAW katakan, saya tidak diutus untuk membela dada orang. Artinya kita hanya menilai apa? Dohirnya saja. Nanti hisabnya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan menghisab. Karena Allah yang tahu isi hatinya. Allah yang tahu semuanya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita hanyalah mengingatkan mereka, mengajak mereka, tidak memeriksa bagaimana nanti hatinya. Bagaimana nanti hatinya. Apakah dia jujur dalam persaksiannya, atau ikhlas dalam sholatnya, ikhlas dalam zakatnya, dalam hal-hal yang lain juga dari jenis ibadah kepada Allah. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis kembali kami katakan mendukung apa yang telah lewat dari rukun Islam. Ternyata diperangi kalau tidak dilakukan. Dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah serta Abu Bakar setelahnya. Kemudian hadis ke-9 kita baca juga, ini mudah. Kata beliau al-hadithut tasi', hadis yang ke-9 dari hadis pilihan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum katratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan mudah sekali. Bahkan kita hanya terjemahkan saja itu, insya Allah kita bisa pahami apa yang harus kita lakukan terkait dengan hadis ini. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang saya larang, tinggalkan. Karena Nabi kita tidak pernah beliau larang kecuali pasti berbahaya untuk diri kita. Berbahaya untuk keluarga kita, berbahaya untuk masyarakat kita. Makanya apa yang saya larang, tinggalkan. Jadi ketika Nabi melarang sesuatu, tinggalkan. Karena itu pasti berbahaya. Kalau kita melihat, enggak ada kebaikannya, ketahuilah bahayanya lebih besar daripada kebaikannya. Daripada kebaikan yang kita dapatkan. Mudah. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintah, lakukan semampunya. Karena tidak semua perintah bisa kita lakukan. Kalau larangan, tidak ada orang tidak mampu. Kalau ada orang bilang, ini larangan tapi saya tidak mampu, tinggalkan. Pastikan syahwatnya, hawa nafsunya. Karena para ulama mengatakan begini. Kalau ada batu besar, ada orang berkata kepada kita, jangan kamu angkat ini. Tidak ada seorang pun yang bilang, saya tidak mampu untuk tidak angkat. Tidak ada seorang pun. Pasti kita bisa tinggalkan kalau itu larangan. Tapi kalau perintah, maka lakukan kalau mampu. Makanya kata Nabi, apa yang saya perintahkan kalian, lakukan kalau mampu. Makanya sholat, kalau wajib berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, berbaring. Karena sesuai dengan kemampuan. Ini kalau perintah. Kalau larangan, tidak. Kalau larangan, tidak. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mampu meninggalkan larangan. Kalau ada orang, masih ada orang bilang, saya tidak mampu. Itu syahwat. Itu adalah syahwatnya, hawa nafsunya yang berbicara. Hawa nafsunya yang berbicara. Beda kalau perintah. Kalau perintah, lakukan kalau kita mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian.
Kemudian berikutnya kata beliau, Nabi SAW bersabda, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka. Cuma disebutkan oleh para ulama, kan di sana juga ada ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau kalian tidak tahu. Sementara di sini, di antara yang membinasakan orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya. Makanya untuk mengkompromikan ayat tadi sama hadis ini, maksudnya adalah pertanyaan untuk mencari keringanan. Sudah tanya sama sana, tanya lagi sama sini. Cari jawaban yang paling ringan supaya bisa dilakukan. Iya. Atau pertanyaan untuk istiza. Dia bertanya tapi mengejek, mengolok-olok. Seperti di zaman Nabi ada orang bertanya, ya Rasulullah, siapa bapak saya? Iya. Siapa bapak saya? Ya Nabi jelaskan, bapak kamu Abu Quhafa. Iya, Nabi tahu. Tapi dia bertanya bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mengejek, istihza, mengolok Nabi SAW. Mengolok Nabi SAW. Kalau ini dilarang. Ini yang dilarang. Pertanyaan seperti pertanyaan ahli kitab. Yang diperintahkan oleh Allah, kalian diwajibkan oleh Allah memotong sapi. Dia bertanya, sapinya yang bagaimana? Sudah dijawab, dia bertanya lagi, yang bagaimana? Jadi sampai seakan hampir kata Allah, mereka tidak lakukan. Jadi bertanya supaya lari dari jawabannya, lari dari kewajiban. Ini yang tidak boleh. Itu membinasakan orang sebelum kalian. Karena juga, dan ini yang membinasakan adalah mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Jangan pernah menyelisihi Rasulullah. Karena itu kebiasaan orang sebelum kita dan menyebabkan mereka dibinasakan. Sebagai penutup, di antara buktinya adalah apa yang terjadi terhadap Ashabus Sabt. Ashabus Sabt itu mereka diuji oleh Allah untuk tidak mencari ikan di hari Sabtu. Mereka dilarang cari ikan hari Sabtu. Boleh cari ikan di satu pekan itu, tapi kecuali hari Sabtu. Maka awalnya mereka melakukan hal itu. Datanglah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari Sabtu ikannya banyak, di hari lain tidak. Ujian untuk mereka. Akhirnya mereka tidak pasang jaringnya hari Sabtu. Dia pasang hari Jumat, dia panen hari Ahad. Jadi hari Sabtu ya ada jaringnya jadinya. Mereka melakukan tipu daya. Mereka membuat makar pada Allah. Menyelisih nabinya. Menyelisih yang dikatakan kepada mereka. Akhirnya mereka diubah menjadi monyet dan babi. Itu kebinasaan namanya. Menyelisih nabi itu kebinasaan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang menyelisih nabi. Mereka akan ditimpa oleh kesesatan dan mereka akan ditimpa oleh azab, siksaan yang menyakitkan. Sesat di dunia, siksa di akhirat. Itu kandungan dari hadis yang ke-9 tadi. Alhamdulillah, insyaallah di pertemuan akan datang berarti kita masuk di hadis yang ke-10 insyaallah taala. Kita baca pertanyaan. Bolehkah sholat sunnah sebelum sholat subuh dikerjakan 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat? Sebelum sholat subuh, maksudnya sholat sunnah setelah adzan maksudnya, atau sebelum adzan? Setelah adzan. Itu mungkin. Kan sunnahnya cuma 2 rakaat. Kenapa 4? Iya, kenapa 4? Itu kalau setelah adzan. Kalau sebelum adzan, maka itu maksudnya adalah sholat tahajud. Qiyamul lail. Maka boleh 4 rakaat. Boleh dilakukan 4 rakaat dan 2-2. Sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu 2-2. Dua-duanya itu boleh. 2 saja, 4, 6, 8, 10. Boleh. Yang penting 2-2. Dan kita tutup dengan witir. Itu kalau yang dimaksudkan adalah sebelum adzan subuh. Kalau setelah adzan subuh, maka sunahnya cuma 2 rakaat. Bukan 4 rakaat.
Karena Nabi SAW bersabda, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang mana harus dilakukan, dikerjakan. Sholat sunnah wudu mungkin ya. Iya. Sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyat masjid. Mana harus dikerjakan? Kerjakan saja dua-duanya. Kan boleh dilakukan dalam satu kali. Jadi ketika kita masuk masjid habis wudu, maka boleh satu kali sholat ini niatnya 2. Boleh niatnya 3 tadi. Misalnya kita masuk masjid, sudah wudu, terus masuk masjid, terus 2 rakaat sebelum subuh. Kan boleh niat satu kali. Nabi SAW katakan, innamal amalu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Jadi boleh banyak niat dalam satu perbuatan sholat. Iya, yang penting sama hukumnya. Hukumnya sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah. Bagaimana hukumnya? Sholat sunnah sebelum sholat isya. Sebelum sholat isya, tidak ada sholat sunnah rawatib. Yang ada sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Karena setiap adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Adapun sholat rawatib tidak ada sebelum isya. Yang ada adalah setelah isya. Hukum wudu dengan hidung yang buntu. Iya. Kan dalam berwudu adalah kewajibannya adalah memasukkan air ke hidung dan ke mulut, bukan menghirupnya. Menghirupnya sampai ke rongga hidung itu sunnah, bukan kewajiban. Kata Nabi, balighu fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung. Illa takuna shaima, kecuali kamu sedang berpuasa. Itu yang menghirupnya bersungguh-sungguh itu sunnah. Karena dikecualikan kalau berpuasa. Karena kalau tidak dikecualikan, ya, maka itu menunjukkan wajibnya. Jadi yang wajib adalah memasukkan air ke sini, ke lubang hidung, bukan menghirupnya. Jadi walaupun hidung kita ya lagi tersumbat, tetap bisa kita masukkan. Tetap bisa kita masukkan. Kan hanya tidak bisa dihirup, tapi bisa dimasukkan. Kita ambil air dengan satu tangan, sebagian ke mulut, sebagian ke dalam lubang hidung. Ke dalam lubang hidung. Apa hukumnya melayat pada mayit yang murtad? Dan apa dalilnya Ustaz? Mayit yang murtad. Mayit yang murtad tidak boleh kita layat. Tidak boleh kita pergi kunjungi. Karena tidak boleh melayat, pergi mendoakan orang kafir. Pergi mendoakan orang kafir. Iya. Dalilnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikasih tahu bahwa pamannya sudah meninggal, Nabi hanya katakan kubur bapakmu kepada Ali. Belum tidak pergi. Belum hanya pergi sebelum meninggal. Belum ajak kepada Islam. Tapi dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Sehingga ketika dikabarkan bahwa pamanmu telah meninggal, Nabi bilang kubur bapak. Belum tidak pergi. Terus beliau waktu itu juga menjanjikan untuk memintakan ampun untuk pamannya dan Allah larang. Bahkan Allah katakan wala takum ala kubrihi. Jangan kamu berdiri di kuburannya. Allah yang larang, jangan kamu berdiri di kuburannya. Tidak boleh kita pergi mendoakan orang kafir. Tidak boleh kita pergi mengantar jenazahnya. Biar saja keluarganya yang mengantarnya. Anaknya misalnya. Walaupun anaknya muslim, tidak ada yang menguburkannya. Boleh kalau anaknya. Tapi kalau kita tidak. Seperti Ali. Ali kan muslim. Bapaknya meninggal di atas kekafiran. Maka Nabi bilang, kubur bapakmu. Kubur bapakmu. Itu wallahu alam. Apakah sah puasa kita jika kita mencoba makanan di lidah saja, lalu diludahkan? Sah. Sah puasa. Karena dia tidak menelannya. Dia tidak menelannya. Hanya mencicipi di
lidahnya. Tapi kalau dia menelan dengan sengaja batal, tapi tertelan dengan tidak sengaja maka tidak batal. Ya, tidak batal. Ada teman saya kalau diajak pergi ke kajian atau majelis ilmu selalu menolak. Dia bilang yang penting niatnya. Apakah ini termasuk orang yang munafik? Ya, jangan dulu bilang munafik. Iya. Cuman kita doakan hidayah untuknya, belum ada hidayah. Iya. Yang penting niat, betul, yang penting niat. Tapi niat ini harus ada praktek. Harus ada apa? Praktek. Tidak cukup hati, tidak cukup hati itu baik. Harus ada hati baik dan diamalkan oleh anggota badan. Apa yang ada dalam hati ini diamalkan oleh anggota badan. Kalau hanya niat, maka Abu Thalib sudah berniat dan meyakini Islam adalah agama paling baik. Dia nyatakan di bait syair yang terkenal. Saya tahu Islam adalah agama yang benar. Agama terbaik adalah agamanya Muhammad. Tapi dia katakan, laulal malamata, seandainya bukan karena celaan kaumku, maka saya akan menerimanya, mengatakannya. Jadi dia takut celaan, dan dia tahu hatinya. Makanya dia bela Nabi Muhammad SAW. Tapi dia takut celaan kaumnya. Makanya dia tidak bersyahadat. Maka dia tidak bersyahadat. Tidak bermanfaat untuknya. Dan bermanfaat untuknya hatinya. Tidak bermanfaat untuk hatinya. Nabi juga pernah ditanya tentang seorang yang selalu berbuat baik dalam hidupnya. Tapi tidak bersyahadat. Nabi ditanya, gimana apakah bermanfaat itu? Tidak, karena dia tidak pernah satu hari pun bersyahadat. Padahal hatinya baik. Hatinya baik. Ini yang perlu diperhatikan. Kita doakan dia. Kita tidak hukumi munafik. Kita tidak hukumi munafik. Ya dia kita katakan saja belum dapat hidayah. Doakan hidayah untuk orang tersebut. Berapa jaraknya yang sudah bisa dikatakan safar? Apakah dari Makassar ke Maros sudah bisa dikatakan safar? Para ulama berselisih pendapat terkait dengan jarak safar. Apakah safar itu ada jaraknya baru dikatakan safar atau tidak? Para ulama di antara mereka ada yang mengatakan bahwa safar itu ada jaraknya, yaitu 75 kilo ke atas atau 85 kilometer ke atas. Kalau jarak tempuh yang kita akan tempuh segitu, maka namanya safar. Iya. Sebagian lain lagi mengatakan tidak. Kapan orang mengatakan kita safar kalau ke situ, maka safar. Kalau orang mengatakan tidak safar, maka tidak safar, hanya pergi biasa. Ini dua pendapat. Dua pendapat ini, pendapat pertama mengatakan jarak 80 atau 75 kilo ke atas. Tidak ada dalil yang jelas dari Nabi SAW. Yang menentukan angkanya, yang langsung menyebutkan bilangannya. Tidak ada dalil yang jelas. Dan karena tidak ada dalil yang jelas, maka muncullah pendapat yang kedua tadi. Tergantung kebiasaan masyarakat. Kalau mereka ke situ bilang safar, kita bilang safar, berlaku hukum safar. Kalau tidak, maka tidak berlaku hukum safar. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan pendapat kedua ini yang kuat. Cuma untuk hati-hati, kalau belum jarak 80 jarak tempuhnya, maka lebih hati-hatinya jangan dijamak qasar. Untuk hati-hati, karena ada perselisihan. Karena di atas 80 sepakat berlaku hukum safar, jamak qasar. Tapi di bawah 80 itu yang diperselisihkan. Itu yang diperselisihkan. Untuk hati-hatinya jangan jamak kalau kurang dari itu. Hati-hatinya. Maka di Maros untuk hati-hati jangan. Walaupun Syekhul Islam akan memfatwakan kalau orang Makassar bilang ke situ safar, safar. Kalau tidak maka tidak. Karena belum 80 kilo. Itu wallahualam. Sudah waktu? Tapi sudah habis? Masih ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Baik. Seorang imam ketika habis salam, apakah menghadap ke makmum atau membelakangi? Menghadap. Nabi SAW kalau beliau sudah salam,
Maka kata para sahabat, fa'aqbala alaina biwajhihi. Belum menghadap kepada kami dengan wajahnya. Jadi dengan wajahnya yang ke depan, bukan sampingnya, tapi wajahnya ke arah makmum. Itu Nabi SAW. Itu yang beliau contohkan. Jadi imam sunnahnya ketika dia selesai salam, maka dia menghadap ke makmum. Dia menghadap ke makmum. Itu sunnahnya yang dipraktikkan. Ada? Sudah tidak ada? Kita tutup. Sebelah sini tidak ada? Berarti aman semua ya. Mungkin karena dingin ini ya. Alhamdulillah. Ya. Hari ini termasuk pelajaran pendek karena hadis yang kita bawa mudah sekali. Alhamdulillah. Kita mudah pahami, tidak perlu penjelasan yang terlalu luas. Sehingga mungkin itu yang menyebabkan tidak ada pertanyaan. Ada yang panggil? Tidak ada? Baik, kita tutup saja. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.